Halo sahabat YouTuber, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja. Hanya gara-gara listrik konslet kabel putus, 3 orang ibu di tempat yang berbeda dibunuh oleh anaknya dengan cara yang sangat-sangat tragis. Benar-benar luar biasa kejamnya. Jadi anak laki-laki ini membunuh karena kabel konslet. Anak laki-laki ini membunuh juga karena kabel konslet. Yang ini nih juga karena kabel konslet. Jadi jangan pernah meremehkan kabel konslet. Jadi namanya Edian Saputra, namanya aja udah Edian Saputra, umurnya 23 tahun. Dia baru semingguan pulang dari kuliah. Jadi ujuk-ujuk dia minta uang sama ibunya, alasannya sih untuk beli peso, untuk menyetek pohon kopi mereka. Maklum mereka ini kan orang punya kopi banyak. Tapi Marina, ibunya si Edian ini takut terjadi kenapa-kenapa atau gimana gitu kan. Edian ini kan baru aja selesai pulang dari kuliah dan belum dapat sertifikat halal atau sertifikat kelulusan dari rumah sakit jiwa, kan takut nih si ibunya. Akhirnya ibunya nggak ngasih itu uang untuk beli peso. Jadi penolakan ibunya memberi uang ini memicu konsleting listrik di dalam kepalanya si Ardian. Akhirnya si Edian ini marah. Jadi saat ibunya mencuci baju di belakang rumah, Edian masuk ke dapur lalu mengambil kayu yang panjang 60 cm. Lalu tanpa sepengetahuan ibunya dari belakang dipukullah ibunya ini. Ini wajahnya Edian ini. Wajahnya ini begini polos sekali, wajah manis, polos, baby face ya untuk anak umur 23 tahun masih kelihatan muda. Ini pukul ibunya sampai 10 kali sampai ibunya tewas di tempat. Tentu saja saat itu juga warga desa Kemu, kecamatan Kampung Beringin dan Oku, Kabupaten Oku itu langsung jadi gempar, langsung ada petugas, langsung ada masyarakat sekitar yang ke rumahnya si Edian dan ibunya ini. Jadi waktu itu kejadiannya itu tanggal 25 Februari 2019 teman-teman. Saat ditanya oleh kepolisian ternyata Edian ini masih nyambung. Ditanya apa masih nyambung, jawabnya nyambung. Jadi akhirnya pihak polisi memasukkan dia di sel yang khusus untuk diproses lebih lanjut dan dia terancam hukuman penjara seumur hidup teman-teman. Mungkin saat ini dia udah divonis atau mungkin oleh kepolisian dibalikin lagi biar kuliah sampai lulus untuk menyambal kabel-kabel yang putus supaya nggak error lagi, nggak membahayakan jiwa raga diri sendiri dan orang lain lagi. Mungkin dia kan kuliahnya waktu itu kan di rumah sakit jiwa Ernal di Palembang teman-teman. Jadi memang ngeri kalau kita misalkan berpapasan dengan orang yang pernah error seperti itu belum tentu mereka itu masih udah bener-bener kabelnya udah bener-bener pada nyambung. Jadi lebih baik kita menghindar aja deh. Kalau yang kejadian ini benar-benar bikin gemes sekali, gimana nggak gemes? Setelah dia itu membunuh ibunya dengan parang, memotong ibunya dengan parang, dia cengenges teman-teman, jadi nggak merasa bersalah atau menyesal. Dan dia bilang dia nggak menyesal sama sekali, nggak ada sedih-sedihnya sedikit pun, belas. Dia ini hanya gara-gara dimarahi oleh ibunya, sering dimarahi. Lah gimana nggak dimarahi? Dia udah tua bangka, nggak mau kerja, maunya makan tidur. Kronologi ini ya, ibunya tuh namanya Randis, lagi demam, panas, lagi meriang begitulah. Dia tiduran di sofa, tiduran di ruang tamu gitu teman-teman. Udah itu terus tiba-tiba si Rojikin ini umurnya 28 tahun. Dia kerjanya cuma makan tidur. Dia setiap hari dimarahin oleh ibunya, disuruhnya kerja. Sebenarnya saat ibunya tuh, kamu itu kerja, kamu itu udah dewasa, kamu itu udah tua, udah saatnya kamu itu memberi makan anak istri. Dia ini nggak terima, dia merasa dimarahi terus sama ibunya. Akhirnya dia tuh berpikirnya negatif terus sama ibunya. Dia merasa bahwa ibunya tuh selalu memarahinya. Semua apa yang dikatakan ibu walaupun itu halus dianggap itu memarahinya. Jadi saat ibunya itu tiduran di sofa karena dia demam, si ibu ini demam, si Rojikin ini datang bawa parang dan langsung menggorok ibunya yang sedang demam itu. Langsung ibunya tewas di tempat. Yang ini memang super sadis dan ini sangat super koplak. Gimana koplak? Hanya karena dia itu isinya pikiran itu negatif sama ibunya. Jadi hanya dia merasa ibunya selalu marah-marah dan dengan tega dia menggorok ibunya dengan celurit teman-teman. Jadi digoroknya begini dengan celurit. Dan setelah melakukan aksi sadisnya itu teman-teman, dia setelah itu dia ditangkap polisi. Saat ditangkap polisi dia cengenges nggak merasa bersalah, beringas gitu, aduh ngerinya. Dan dia bilang, saya lega karena sudah nggak akan ada lagi seorang pun yang memarahi saya, dia bilang gitu. Dan hakim menjatuhkan hukuman penjara 14 tahun pada
Rojikin ini karena membunuh ibunya dengan sangat sadis. Rojikin 28 tahun, warga Mulyorejo, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, yang membunuh ibu kandungnya akhirnya divonis penjara 14 tahun. Sekalipun warga sekitar dan perangkat desa mengatakan bahwa saat kejadian Rojikin dalam keadaan depresi, tapi jaksa mengatakan Rojikin waras alias tidak oleng alias tidak gila. Karena memang pada dasarnya saat diperiksa polisi pun dia dengan tenang menjawab dan nyambung diajak ngomong. Udah itu dia hanya cengengah-cengengah saja, jadi nggak termasuk gila menurut jaksa. Ini yang paling sadis teman-teman. Ini, jadi namanya itu Sumudi. Sumudi ini umurnya 35 tahun. Jam 9, tanggal 9 Maret 2018. Pagi-pagi dia mandi, langsung semprot gitu. Udah itu dia habis mandi, sisiran dia, senyum-senyum diri. Pakai baju rapi-rapi, ambil tas ransel, gendong tas ransel, pakai topi, dan dia pergi menemui ibunya untuk minta uang untuk membeli gigi palsu, karena gigi palsunya ini, karena giginya ini ompong 5 seperti ini bentuknya. Udah gitu dia minta uangnya berapa? 500.000. Dia langsung OTW naik sepeda ontel, nemuin ibunya di mana? Di tengah sawah, karena ibunya lagi kerja di sawah. Kemudian ini umurnya 35 tahun, jadi dia berpikir kalau ibunya ditakut-takutin dengan parang yang udah diasahnya itu, pasti ibunya takut dan langsung ngasih uang 500.000 untuk membeli gigi. Setelah beli gigi, dia akan kece banget. Karena apa? Karena wajahnya udah ditato. Dia udah merasa sangat super keren. Jadi dia menemui ibunya jam 1 siang di tengah sawah setelah semprot-semprot selama di jam 9 tadi pagi itu. Setelah ketemu ibunya, dia bilang, "Ibu, aku minta uang 500.000 untuk membeli gigi supaya anakmu ini kece badai, supaya bisa tampan, bisa asmara begitu waktu masih muda, seperti Aldebaran begitulah tampannya kalau pakai gigi." Jadi dia udah senyum sana, senyum sini, senyum sana, senyum ini. Jadi izinkan aku tambah dan berikan aku uang 500.000. Kira-kira dia bilang seperti itu sama ibunya, tapi ibunya ini enggak punya uang saat itu. Ibunya bilang, "Saya enggak punya uang, jadi enggak bisa memberikan kepadamu 500.000. Marahlah si Sumudi ini. Lalu dia ambil golok dari dalam ransel, dia takut-takutnya, "Ibu, ini aku bawa golok." Lalu ibunya saking takut, si ibunya ini lari, tapi karena itu hanya ada sawah dan sawah, nggak ada tempat untuk sembunyi, rumah orang atau kayu atau apa misalkan, nggak ada. Jadi ibunya tuh larinya ke tengah sawah yang berlumpur. Akhirnya suatu ketika ibunya nggak lama kemudian, karena usia udah sepuh dan dia perempuan dan tentu saja dia pakai jari ya, dia jatuh di tengah sawah, ketangkaplah sama Sumudi tanpa ampun. Lalu oleh si Sumudi diperas, dipotong lehernya. Lalu sampai terpisah ini kepala sama badan. Ini anak. Udah gitu terus kepalanya ibunya dengan ringannya diambil oleh Sumudi dan dimasukkan ke ransel, teman-teman. Dimasukkan ke tas ransel yang tadi di bawahnya itu. Tapi karena tas ransel itu kecil, enggak muat masuk kepala ibunya. Jadi kepala ibu langsung ditaruh lagi dan dengan santainya dia langsung pergi, gendong ransel lagi, enggak menoleh sedikit pun ke jenazah ibunya, langsung pergi masukin golok lagi ke tas, pergi naik ke sepeda ondel dan tapi yang gak usah lama-lama. Petugas polisi kan pintar sekali, apalagi kalau ini sama orang yang agak miring ya, yang orang yang lurus pintar aja polisi bisa nangkep kok polisi kita. Jadi gak lama setelah itu dia ditangkap polisi. Jadi kalau saja dia ini gak ompong, dia mungkin gak akan membunuh ibunya. Tapi walaupun dia ompong, kalau dia itu nggak konslet, warga Gunung Pesantren Kebumen Jawa Tengah ini juga nggak akan membunuh ibunya. Jadi semua hanya karena dia itu konslet, ada kabel yang melupas, ada sesuatu yang error di dalam otaknya. Pada tanggal 23 Oktober 2018, hakim menyatakan vonis 20 tahun penjara untuk Sumudi ini. Itu ya teman-teman, itu tadi 3 kejadian miris yang terjadi di Indonesia, mungkin malah di Asia, saking menjengkelkan ini yang khususnya